Kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Kalimat ini terdengar sederhana, tetapi di dalamnya tersimpan perjalanan panjang yang tidak semua orang sanggup menempuhnya. Hati manusia ibarat bejana. Jika ia telah penuh dengan ambisi dunia, dendam, pujian manusia, ketakutan berlebihan pada makhluk, dan keinginan untuk diakui, maka di mana lagi cahaya ilahi akan singgah? Mengosongkan hati bukan berarti meninggalkan dunia secara fisik, bukan pula berarti tidak bekerja, tidak mencintai keluarga, atau tidak memiliki cita-cita. Mengosongkan hati berarti melepaskan ketergantungan. Dunia ada di tangan, tetapi tidak bersemayam di dada. Harta boleh dicari, tetapi bukan menjadi sesembahan. Manusia boleh dihormati, tetapi bukan menjadi tujuan utama hidup. Para arif billah sering mengingatkan bahwa hati yang dipenuhi selain Allah akan gelisah. Ia mudah tersinggung, mudah iri, mudah kecewa. Sebab ia menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang fana. Namun ketika hati mulai dibersihkan melalui taubat, zikir, sabar, dan ikhlas, perlahan ruang itu menjadi lapang. Di sanalah rahasia mulai diturunkan. Allah tidak memilih hati yang penuh kebisingan. Dia memilih hati yang sunyi. Hati yang telah melewati luka, tetapi tidak membalas dengan kebencian. Hati yang pernah jatuh, tetapi bangkit dengan tawakal. Ketika hati kosong dari selainnya, Allah sendiri yang akan mengisinya. Bukan dengan emas atau pujian, tetapi dengan pengetahuan yang tidak diajarkan oleh buku, dengan hikmah yang tidak ditemukan di pasar, dengan ketenangan yang tidak bisa dibeli. Pengetahuan itu disebut ma'rifat, mengenal Allah dengan rasa, bukan sekadar kata. Rahasia itu adalah pemahaman batin tentang takdir, tentang sabar yang indah, tentang ridho yang dalam. Orang lain mungkin melihatnya biasa saja, tetapi di dalam dadanya ada samudra makna. Mengosongkan hati memang menyakitkan pada awalnya. Ego harus diruntuhkan, keinginan harus dikendalikan, nafsu harus dilatih. Namun setelah proses itu, hati menjadi seperti cermin yang bening. Ia memantulkan cahaya tanpa mengubahnya. Ia menerima ilham tanpa mengklaimnya. Jika engkau ingin dipilih untuk memikul rahasia, bersihkanlah ruang dalam dirimu. Jangan simpan kebanggaan tersembunyi. Jangan pelihara keinginan untuk dipuji. Duduklah dalam sunyi, sebut namanya dalam nafasmu, dan serahkan segala urusan kepadanya. Karena ketika hati benar-benar kosong dari selain Allah, disitulah Allah menjadikannya tempat turunnya cahaya, ilmu, dan rahasia yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang Dia kehendaki. Ketika hati telah mulai kosong dari selain Allah, perjalanan belum selesai. Justru disitulah ujian yang lebih halus dimulai. Karena kadang, seseorang merasa telah bersih, merasa telah ikhlas, merasa telah sampai. Padahal rasa merasa itulah sisa yang paling sulit dihapus. Ia tipis, tak terlihat, tetapi cukup untuk mengeruhkan kejernihan batin. Hati yang benar-benar kosong adalah hati yang tidak lagi menuntut apapun dari makhluk. Ia tidak menuntut penghargaan atas kebaikan, tidak menuntut balasan atas pengorbanan, bahkan tidak menuntut dipahami. Ia hanya menuntut satu hal, ridho Allah. Dan ketika ridho itu menjadi satu-satunya tujuan, hidup berubah menjadi ibadah yang senyap. Orang yang hatinya dipilih Allah seringkali tidak dikenal di bumi, tetapi dikenal di langit. Ia mungkin berjalan di pasar seperti orang biasa. Ia mungkin bekerja tanpa sorotan. Namun dalam kesunyiannya, ia menyimpan percakapan dengan Tuhannya. Dalam tangisnya, ia menyimpan kekuatan. Dalam diamnya, ia menyimpan hikmah. Rahasia yang Allah titipkan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk dijaga. Sebab semakin dalam seseorang mengenal Allah, semakin ia merasa kecil. Semakin luas ilmunya, semakin ia sadar bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Inilah tanda hati yang benar-benar telah diisi cahaya. Ia tidak sombong, tidak merasa istimewa, tidak merasa lebih suci dari yang lain. Mengosongkan hati juga berarti menerima takdir tanpa protes berlebihan. Ketika kehilangan datang, ia berkata, "Ini dari Allah." Ketika kesulitan menekan, ia berkata, "Ini jalan untuk mendekat." Ketika kebahagiaan hadir, ia berkata, "Ini amanah, bukan hak mutlak." Semua kembali kepadanya. Proses ini tidak terjadi dalam sehari. Ia adalah latihan seumur hidup. Setiap hari hati harus dibersihkan kembali. Setiap hari niat harus diperiksa kembali. Karena dunia selalu mencoba masuk, pelan-pelan,
melalui celah yang paling kecil. Namun jangan takut pada proses itu, sebab setiap kali engkau memilih Allah di atas egomu, setiap kali engkau menahan diri dari ria, setiap kali engkau memaafkan meski mampu membalas, disitulah ruang dalam hatimu semakin luas. Dan ketika ruang itu telah cukup lapang, Allah akan memenuhi dengan ketenangan yang tak tergoyahkan, pengetahuan yang tidak membuatmu angkuh, rahasia yang membuatmu semakin tunduk, hingga akhirnya hatimu menjadi tempat turunnya cahaya, dan hidupmu menjadi bukti bahwa Allah memilih siapapun yang bersedia mengosongkan diri deminya. Pada akhirnya, mengosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah adalah perjalanan pulang. Pulang dari hiruk-pikuk keheningan, dari pencarian di luar menuju penemuan di dalam. Banyak manusia mengira bahwa rahasia ada di tempat jauh, di gunung-gunung sunyi, di kitab-kitab tebal, atau dalam perdebatan panjang. Padahal rahasia itu turun ketika hati berhenti berisik. Hati yang telah kosong tidak lagi sibuk membandingkan diri. Ia tidak cemas melihat orang lain lebih cepat berhasil, lebih dihormati, atau lebih dikenal. Ia tahu bahwa setiap jiwa memiliki jalannya sendiri, dan ia percaya bahwa apa yang Allah pilihkan untuknya lebih tepat daripada apapun yang ia rencanakan sendiri. Ketika Allah memenuhi hati dengan pengetahuan dan rahasia, bukan berarti hidup menjadi tanpa ujian. Justru seringkali ujian itu semakin dalam. Namun bedanya, kini hatimu tidak lagi goyah. Engkau melihat musibah sebagai pengajaran, bukan hukuman. Engkau melihat keterlambatan sebagai perlindungan, bukan penolakan. Di titik ini, doa-doamu berubah. Engkau tidak lagi banyak meminta dunia. Engkau lebih sering memohon keteguhan. Engkau tidak lagi sekadar meminta kemudahan, tetapi meminta agar tetap dekat meski dalam kesulitan. Karena yang paling engkau takutkan bukan kehilangan harta atau kedudukan, melainkan kehilangan rasa hadirnya Allah dalam dada. Rahasia ilahi bukanlah sesuatu yang selalu bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia adalah rasa yang halus, kadang berupa firasat yang menenangkan, kadang berupa pemahaman mendalam tanpa proses panjang, kadang berupa kemampuan memaafkan yang sebelumnya terasa mustahil. Semua itu bukan karena dirimu hebat, tetapi karena Allah mengizinkan cahayanya menetap di dalam hati yang telah dikosongkan. Dan semakin hati itu dipenuhi cahaya, semakin engkau ingin merendah. Engkau sadar bahwa semua ini bisa dicabut kapan saja jika kesombongan kembali tumbuh. Maka engkau menjaga dirimu dengan zikir, dengan istighfar, dengan muhasabah setiap malam. Engkau belajar menjadi kecil agar Allah tetap membesarkan makna hidupmu. Kosongkanlah hatimu setiap hari. Lepaskan satu demi satu ikatan yang bukan karenanya. Jangan takut kehilangan selain Allah, karena jika Allah telah memenuhi hatimu, engkau tidak pernah benar-benar kehilangan apapun. Disitulah puncak ketenangan, ketika hati hanya milik Allah, dan Allah memilih hati itu sebagai tempat turunnya ilmu, cahaya, dan rahasia yang tak ternilai. Ketika hati telah benar-benar menjadi milik Allah, engkau akan merasakan perubahan yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Cara pandangmu terhadap kehidupan menjadi lebih jernih. Apa yang dulu terasa besar, kini tampak kecil. Apa yang dulu membuatmu marah, kini hanya membuatmu tersenyum dan berdoa. Hati yang telah dipenuhi Allah tidak lagi mudah terseret arus opini. Ia tidak sibuk membuktikan diri. Ia tidak tergesa-gesa menjawab setiap tuduhan. Ia tahu bahwa Allah Maha mengetahui isi dada, dan itu sudah cukup. Ada ketenangan yang lahir dari keyakinan bahwa tidak ada satupun peristiwa yang luput dari pengawasannya. Di tahap ini, engkau mulai menyadari bahwa rahasia terbesar bukanlah karomah atau keajaiban lahiriah. Rahasia terbesar adalah istiqomah dalam kebaikan, meski tidak ada yang melihat. Rahasia terbesar adalah mampu menjaga niat tetap lurus saat kesempatan untuk riya terbuka lebar. Rahasia terbesar adalah mencintai Allah tanpa syarat. Kadang Allah menyembunyikan hamba yang dicintainya dari sorotan manusia, bukan karena tidak berharga, tetapi karena terlalu berharga untuk dipamerkan. Ia dijaga dalam kesederhanaan, dipelihara dalam ujian, dan dimatangkan dalam kesunyian. Seperti benih yang tumbuh di bawah tanah, tak terlihat, namun akarnya menguat setiap hari. Mengosongkan hati bukanlah tindakan sekali jadi. Ia adalah perjuangan yang terus diperbaharui.
Setiap kali dunia mengetuk pintu hatimu dengan pujian, dengan ambisi, dengan keinginan untuk diakui, engkau harus kembali memilih Allah atau selainnya. Dan setiap pilihan kecil itu menentukan kadar cahaya yang menetap di dalam dirimu. Jika suatu hari engkau merasa gelisah kembali, jangan panik. Itu tanda bahwa ada sesuatu selain Allah yang mulai masuk. Duduklah sejenak, tarik nafas, sebut namanya perlahan. Ingat kembali tujuan awalmu. Bersihkan lagi ruang batin itu dengan taubat dan keikhlasan. Karena hati adalah tempat paling mulia dalam diri manusia. Jika ia diisi dunia, ia menjadi sempit. Jika ia diisi Allah, ia menjadi luas tak berbatas. Dan ketika Allah telah memilih hatimu sebagai tempat turunnya pengetahuan dan rahasia, maka hidupmu bukan lagi tentang mencari pengakuan, tetapi tentang menjaga amanah cahaya itu sampai akhir nafas. Dan ketika engkau terus menjaga hati itu, akan tiba saatnya engkau merasakan bahwa kedekatan dengan Allah bukan lagi sesuatu yang dicari dengan susah payah, melainkan menjadi keadaan yang menetap. Seperti nafas yang keluar masuk tanpa disadari, demikian pula kesadaran akan kehadirannya menyertai setiap langkahmu. Engkau mulai melihat bahwa setiap peristiwa adalah bahasa Allah. Kegagalan adalah caranya meluruskan arah. Penantian adalah caranya memperdalam kesabaran. Pertemuan dan perpisahan adalah caranya mengajarkan bahwa tidak ada yang abadi selain Dia. Hati yang kosong dari selainnya mampu membaca semua itu tanpa memberontak. Disinilah rahasia demi rahasia tersingkap perlahan. Bukan rahasia tentang masa depan, bukan pula tentang perkara gaib yang membuat manusia kagum, tetapi rahasia tentang dirimu sendiri. Engkau memahami kelemahanmu tanpa membencinya. Engkau menerima kekuranganmu tanpa putus asa. Engkau mengenali potensi yang Allah titipkan tanpa merasa lebih tinggi dari orang lain. Hati yang dipilih Allah menjadi lembut namun kuat. Lembut kepada sesama, kuat menghadapi ujian. Ia tidak mudah keras oleh luka, tidak pula mudah hancur oleh penolakan. Karena sandarannya bukan manusia, melainkan Tuhan semesta alam, dan sandaran itu tidak pernah rapuh. Semakin engkau kosong dari selainnya, semakin Allah mengajarkanmu makna tawadu. Engkau sadar bahwa semua kebaikan yang mengalir darimu hanyalah karunia. Jika engkau mampu menasehati, itu karena Dia memberi hikmah. Jika engkau mampu bersabar, itu karena Dia menguatkan. Jika engkau mampu mencintai, itu karena Dia menanamkan rahmat. Pada titik ini, hidup tidak lagi terasa berat untuk dijalani. Bukan karena tidak ada masalah, tetapi karena ada keyakinan bahwa setiap beban sudah diukur sesuai kemampuan. Engkau berhenti mengeluh berlebihan. Engkau mulai memperbanyak syukur, bahkan pada hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Dan akhirnya, engkau memahami satu hal penting. Tujuan mengosongkan hati bukan agar engkau menjadi seseorang yang istimewa di mata manusia, tetapi agar engkau menjadi hamba yang tulus di hadapan Allah. Jika Dia ridho, maka segala sesuatu menjadi ringan. Jika Dia dekat, maka kesepian berubah menjadi ketenangan. Teruslah membersihkan hatimu, teruslah memilihnya di atas segala hal. Karena ketika hati benar-benar hanya untuk Allah, maka hidupmu akan dipenuhi cahaya yang menuntun, ilmu yang menenangkan, dan rahasia yang menjaga jiwamu hingga akhir perjalanan. Pada akhirnya, perjalanan ini akan membawamu pada kesadaran terdalam bahwa yang selama ini engkau cari di luar, ternyata telah Allah siapkan di dalam. Hati yang kosong dari selainnya menjadi taman yang tenang. Di sana tidak ada kebisingan ambisi yang berlebihan, tidak ada persaingan yang melelahkan, tidak ada ketakutan kehilangan makhluk. Yang ada hanyalah keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam genggamannya. Engkau akan mulai merasakan manisnya berserah diri. Bukan pasrah tanpa usaha, tetapi berserah setelah melakukan yang terbaik. Engkau bekerja, namun tidak menggantungkan hasil pada dirimu. Engkau berdoa, namun tidak memaksa takdir. Engkau berharap, namun tidak kecewa berlebihan ketika kenyataan berbeda dari rencana. Hati yang telah dipenuhi Allah juga menjadi sumber ketenangan bagi orang lain. Tanpa banyak kata, kehadiranmu menenangkan. Tanpa banyak nasihat, sikapmu mengajarkan. Ini bukan karena engkau hebat, tetapi karena cahaya yang Allah titipkan memancar melalui akhlakmu. Orang mungkin tidak tahu rahasia apa yang ada dalam dadamu, tetapi mereka merasakan kedamaian saat berada di dekatmu.
Namun ingatlah, cahaya itu harus dijaga. Ia bisa meredup jika engkau kembali memberi ruang bagi kesombongan. Ia bisa tertutup jika engkau mulai mencari pujian. Maka tetaplah rendah hati. Anggap dirimu selalu dalam proses. Jangan pernah merasa telah sampai, karena perjalanan menuju Allah tidak memiliki garis akhir selama nafas masih berhembus. Kosongkan hatimu setiap kali ia terasa berat. Lepaskan satu demi satu keterikatan yang membuatmu gelisah. Jika engkau kehilangan sesuatu, katakan dalam hati, mungkin ini bukan untukku. Jika engkau mendapatkan sesuatu, katakan, ini amanah, bukan milikku sepenuhnya. Dengan begitu, hatimu tetap ringan. Dan ketika kelak engkau kembali kepadanya, engkau tidak membawa banyak beban dunia. Engkau membawa hati yang bersih, yang telah lama menjadi tempat turunnya ilmu dan rahasia. Hati yang telah belajar mencintai tanpa syarat, bersabar tanpa batas, dan berserah tanpa ragu. Itulah buah dari mengosongkan hati dari selain Allah. Bukan kemasyhuran, bukan kekuasaan, tetapi kedekatan. Dan kedekatan itulah nikmat terbesar. Nikmat yang tidak terlihat, tetapi dirasakan oleh jiwa yang telah dipilih untuk dipenuhi cahayanya. Kedekatan itu perlahan mengubah caramu memaknai waktu. Setiap pagi bukan sekedar awal aktivitas, tetapi kesempatan baru untuk menjaga hati tetap bersih. Setiap malam bukan sekadar akhir hari, tetapi ruang sunyi untuk menimbang kembali isi dada. Adakah selain Allah yang kembali bersemayam di sana? Engkau menjadi lebih peka terhadap gerak batinmu sendiri. Ketika muncul rasa iri, engkau segera membersihkannya dengan doa kebaikan untuk orang lain. Ketika timbul rasa bangga berlebihan, engkau segera mengingat asal-usulmu yang lemah. Ketika hati mulai berat oleh urusan dunia, engkau kembali duduk dalam zikir, menata ulang niat, dan mengembalikan semuanya kepadanya. Hati yang telah kosong dari selain Allah tidak berarti kehilangan rasa. Ia tetap mencintai, tetap bersedih, tetap berharap. Namun semua rasa itu terarah. Cinta menjadi ibadah, bukan ketergantungan. Kesedihan menjadi doa, bukan keputusasaan. Harapan menjadi tawakal, bukan tuntutan. Di titik ini engkau menyadari bahwa rahasia terbesar yang Allah isi dalam hatimu adalah rasa cukup, qanaah yang dalam. Engkau tidak lagi merasa kurang meski dunia tidak sepenuhnya memihakmu. Engkau tidak lagi merasa kosong meski tidak selalu ditemani manusia. Karena di dalam dadamu ada rasa hadir yang tidak pernah pergi. Dan dari rasa hadir itulah lahir keberanian. Keberanian untuk berkata benar tanpa takut kehilangan popularitas. Keberanian untuk memilih jalan sunyi, meski tidak banyak yang mengerti. Keberanian untuk tetap lembut di tengah kerasnya dunia. Semua itu tumbuh bukan dari kekuatan diri, tetapi dari keyakinan bahwa Allah bersamamu. Semakin lama engkau berjalan di jalan ini, semakin engkau memahami bahwa hidup bukan tentang seberapa banyak yang engkau kumpulkan, tetapi seberapa bersih yang engkau jaga. Bukan tentang seberapa tinggi engkau berdiri di hadapan manusia, tetapi seberapa rendah engkau tunduk di hadapan Tuhan. Maka teruslah kosongkan hatimu, bukan sekali, tetapi setiap hari. Jadikan ia seperti rumah yang selesu dibersihkan dari debu-debu kecil yang tak terlihat. Karena debu kecil yang dibiarkan lama bisa menutupi cahaya. Dan jika suatu hari engkau merasa lelah, ingatlah, Allah tidak memilih hati yang sempurna, tetapi hati yang mau dibersihkan. Selama engkau terus kembali kepadanya, selama engkau terus melepaskan selainnya, maka dia akan terus memenuhi hatimu dengan ilmu yang menuntun, rahasia yang menguatkan, dan cahaya yang tak pernah padam. Pada kedalaman tertentu, engkau akan menyadari bahwa mengosongkan hati bukan lagi sekadar usaha, melainkan kebutuhan. Seperti tubuh yang membutuhkan udara, ruhmu membutuhkan ruang yang bersih, agar cahaya Allah dapat menetap tanpa terhalang. Jika hati dipenuhi keinginan yang saling bertabrakan, ia menjadi sempit. Namun ketika hanya ada satu tujuan, Allah, maka seluruh hidup menjadi selaras. Keselarasan itu membuat langkahmu lebih tenang. Engkau tidak lagi terburu-buru mengejar pengakuan. Engkau tidak mudah panik saat tertinggal, karena engkau tahu apa yang Allah tetapkan untukmu tidak akan tertukar. Keyakinan ini bukan sekadar kalimat indah, tetapi rasa kokoh yang mengakar dalam dada. Hati yang telah dipenuhi Allah juga menjadi lebih pemaaf. Ia tidak menyimpan luka terlalu lama. Ia memahami bahwa manusia bertindak sesuai kadar ilmunya. Maka daripada sibuk membalas, ia memilih mendoakan. Daripada menyimpan dendam, ia memilih membersihkan diri. Karena ia tahu, setiap kotoran dalam hati akan mengurangi kejernihan cahaya.
Rahasia yang Allah tanamkan dalam hati seperti ini seringkali hadir dalam bentuk kebijaksanaan sederhana. Engkau tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Engkau tahu kapan harus maju dan kapan harus menunggu. Bukan karena engkau selalu benar, tetapi karena hatimu lebih peka terhadap petunjuknya. Dan semakin engkau kosong dari selainnya, semakin engkau merasakan bahwa Allah cukup. Cukup sebagai penolong saat tidak ada yang mengerti. Cukup sebagai penghibur saat tidak ada yang mendengar. Cukup sebagai tujuan saat segala cita-cita dunia terasa hampa. Disinilah puncak ketenangan itu tumbuh, ketika engkau tidak lagi takut kehilangan apapun, kecuali kehilangan kedekatan dengannya. Ketika engkau tidak lagi menggantungkan harga dirimu pada penilaian manusia. Ketika engkau rela menjadi biasa di mata dunia, asalkan bernilai di sisi Allah. Perjalanan ini mungkin tidak terlihat megah. Ia sunyi, tersembunyi, dan seringkali hanya engkau dan Allah yang mengetahuinya. Namun justru disitulah letak kemuliaannya. Hati yang kosong dari selain Allah adalah hati yang paling kaya. Ia tidak memiliki banyak beban, tetapi memiliki kedalaman yang tak terukur. Maka jagalah kebersihan batinmu. Rawat ia dengan zikir, syukur, dan sabar. Karena ketika Allah telah memilih hatimu sebagai tempat turunnya ilmu dan rahasia, tidak ada kehormatan yang lebih tinggi selain menjaga amanah itu hingga akhir hayat. Dan pada suatu titik yang sangat halus, engkau akan merasakan bahwa perjalanan ini bukan lagi tentang apa yang engkau dapatkan, tetapi tentang siapa dirimu di hadapan Allah. Bukan lagi tentang pengalaman spiritual yang mendalam, bukan pula tentang rasa-rasa indah yang menggetarkan jiwa, melainkan tentang ketulusan yang stabil, yang tetap sama dalam lapang maupun sempit. Hati yang telah dikosongkan dari selainnya menjadi seperti langit yang luas. Awan bisa datang dan pergi, itu ujian, kesedihan, kebahagiaan, kehilangan, namun langit tetaplah langit. Ia tidak runtuh hanya karena badai melintas. Ia tidak menjadi sombong hanya karena matahari bersinar cerah. Ia menerima semuanya sebagai bagian dari ketetapan. Di tahap ini engkau mulai memahami bahwa rahasia terbesar yang Allah isi bukanlah sesuatu yang spektakuler, tetapi kesadaran yang terus hidup. Kesadaran bahwa setiap detik adalah amanah. Setiap kata akan dipertanggungjawabkan. Setiap lintasan hati diperhatikan olehnya. Kesadaran ini membuatmu berhati-hati, namun bukan dalam ketakutan, melainkan dalam cinta. Cinta kepada Allah melahirkan adab. Engkau menjaga pandangan bukan hanya karena aturan, tetapi karena malu kepadanya. Engkau menjaga lisan bukan hanya karena etika, tetapi karena sadar Dia mendengar. Engkau menjaga niat bukan hanya karena ingin pahala, tetapi karena tidak ingin merusak kedekatan yang telah dibangun dengan susah payah. Dan semakin dalam cinta itu tumbuh, semakin engkau merasa bahwa dunia hanyalah persinggahan singkat. Engkau tetap berusaha, tetap berkarya, tetap menjalani peranmu sebagai hamba dan manusia. Namun hatimu tidak lagi melekat. Ia ringan. Ia siap jika suatu saat dipanggil kembali. Mengosongkan hati ternyata bukan tentang kehilangan, tetapi tentang pembebasan. Engkau dibebaskan dari ketakutan berlebihan, dari kecemasan yang tidak perlu, dari keinginan untuk selalu dipuji. Engkau dibebaskan dari beban membuktikan diri, karena satu-satunya yang perlu engkau pastikan adalah bahwa Allah mengetahui kejujuranmu. Jika suatu hari engkau melihat kembali perjalananmu, engkau akan tersenyum. Betapa dulu hatimu begitu penuh dengan hal-hal kecil. Betapa dulu engkau begitu mudah gelisah. Kini, dengan izinnya, engkau belajar menjadi tenang. Teruslah menjaga ruang itu. Teruslah membersihkannya setiap hari. Karena hati yang kosong dari selain Allah bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang benar-benar hidup. Hidup dalam cahaya, dalam ilmu, dan dalam rahasia yang hanya Allah titipkan kepada jiwa-jiwa yang bersedia menyerahkan segalanya kepadanya.